Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizarikuan Ahmad, NIM 04. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan kimia UI Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini saya akan mempresentasikan kimia industri pembuatan margarin oleh PT Sinarmas. Untuk mengampu tugas mata kuliah kimia industri dengan dosen pengampu Dr. Handas Haja Siti Suryaningsih MSI. Indonesia memiliki hasil perkebunan yang cukup banyak. Salah satunya hasil perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, minyak kelapa sawit dimanfaatkan untuk membuat suatu produk yang memiliki nilai guna. Salah satunya pembuatan margarin dari minyak kelapa sawit. Selain menambah nilai guna dari minyak kelapa sawit, pembuatan margarin bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia terhadap penggunaan margarin. Kebutuhan margarin di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Akan tetapi, produksi margarin di Indonesia belum mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga mengimpor dari negara lain. Adapun kebutuhan ekspor juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, pendirian pabrik margarin di Indonesia masih memiliki peluang yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pasar terhadap penggunaan margarin. PT Sinarmas Agro Research and Technology di Surabaya merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang agrobisnis dan makanan. Produk yang dihasilkan oleh PT Sinarmas sudah tersebar di seluruh Indonesia, khususnya produk minyak goreng dan margarin. Margarin adalah suatu senyawa yang berbentuk setengah padat yang memiliki sifat kimia dan fisik yang khas. Sifat kimia dan sifat fisik lemak margarin ini sangat tergantung pada perbandingan bahan pembuatnya. Produksi lemak margarin juga sangat dipengaruhi oleh cara pembuatannya. Margarin dan mentega merupakan emulsi fasa air yang berada pada fasa minyak, yang mengandung lemak lebih dari 80%. Sisanya merupakan protein dan bahan-bahan aditif lainnya, seperti bahan pengemulsi, pengawet, pewangi, pewarna, antioksidan, dan juga vitamin. Bahan baku utama dalam pembuatan margarin oleh PT Smart Tbk adalah minyak kelapa sawit atau CPO. Sedangkan untuk bahan pembantu yang digunakan meliputi bumbu yang ditambahkan untuk memberikan rasa dan aroma agar menyerupai mentega, dan bahan pembantu juga berfungsi sebagai emulsifier, antioksidan, dan juga vitamin. Proses pembuatan margarin di PT Smart Tbk ini sudah menggunakan alat atau mesin-mesin yang canggih. Proses pembuatan margarin diawali dengan minyak kelapa sawit atau biasa dikenal dengan CPO diangkut dari pabrik ke kilang minyak melalui truk atau kapal. Kemudian CPO ini dipisahkan ke dalam tangki sesuai kualitasnya. Jika sudah dipisahkan, CPO dipompa dari truk dan kapal melalui saluran pipa ke dalam tangki penyimpanan di kilang minyak. Selanjutnya yaitu proses deguming, yaitu penambahan asam fosfat ke dalam CPO sehingga getah dan pengotor dalam minyak membentuk lapisan yang mudah dipisahkan. Selanjutnya yaitu proses bleaching. Pada tahap ini ditambahkan bahan pemucat untuk menyerap pigmen warna dan minyak. Setelah itu filtrasi, yaitu minyak melalui proses penyaringan atau filtrasi untuk menghilangkan sisa kandungan bahan pemucat tersebut. Pada tahap inilah diperoleh minyak kelapa sawit yang sudah dipucatkan. Selanjutnya proses deodorisasi. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan bau dan asam lemak bebas melalui proses deodorisasi. Minyak dipanaskan hingga mencapai suhu 265 derajat Celcius dan uapnya kita kenal sebagai distilat asam lemak kelapa sawit atau PFAD dipisahkan. Pada tahap ini, minyak yang dihasilkan disebut RBDPO. Selanjutnya proses frasinasi. Pada tahap ini minyak didinginkan dan sebagian minyak akan mengalami kristalisasi pada tahap pendinginan tersebut dan menjadi padat. Fraksi padat inilah yang disebut dengan stearin yang dipasarkan dalam bentuk margarin atau shortening. Terakhir adalah proses packing. Margarin dan shortening dikemas dalam bentuk kotak, kantong, dan juga muatan besar.
Margarin sering digunakan untuk membuat kue basah atau cake untuk mendapatkan adonan yang lebih kokoh. Selain itu, karena terbuat dari minyak sayur, produk ini juga digunakan untuk menumis dan proses mengolah makanan lainnya. Proses pembuatan margarin ini memiliki limbah yang bermanfaat. Limbah tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar atau yang biasa dikenal dengan biodiesel. Biodiesel ini dihasilkan dari uap yang terjadi pada proses deodorisasi, di mana uap tersebut sebagai distilat asam lemak kelapa sawit atau PVAD yang kemudian diproses untuk menghasilkan suatu bahan bakar yaitu biodiesel. Selain itu, limbah dari pembuatan margarin ini dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk organik. Pupuk organik ini dibuat dari limbah kulit kelapa sawit. Proses saat menghasilkan minyak goreng memiliki faktor risiko dan bahaya yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan tenaga kerja PT Smart Surabaya. Proses produksi di PT Smart Surabaya berlangsung selama 24 jam setiap hari tanpa berhenti. Hal ini dikarenakan jika berhenti, maka pemanasan awal dari masing-masing peralatan membutuhkan waktu yang cukup lama, serta biaya produksi yang tinggi. Sehingga diberlakukan sistem shift kerja di bagian produksi dengan pembagian 3 shift kerja. Angka kecelakaan kerja di PT Smart Surabaya yang bergerak di bidang agrobisnis dan makanan memang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan industri konstruksi. Namun ada kemungkinan dampak dan potensi bahaya yang ditimbulkan dari aktivitas mesin maupun peralatan produksi. Potensi bahaya yang mungkin timbul antara lain spare part yang mengenai tenaga kerja, percikan api dari mesin las, suhu dan kelembaban yang kurang memenuhi standar, roda atau mesin yang berputar tidak ditutup dengan pelindung, dan batu gerinda pecah. Potensi bahaya tersebut tentu dapat menimbulkan dampak yang merugikan tenaga kerja bagian maintenance mekanik seperti kecelakaan kerja dan kebakaran. Banyaknya mesin yang memerlukan perawatan dan perbaikan menuntut tenaga kerja bagian maintenance mekanik untuk selalu fokus dan konsentrasi dalam bekerja. Selain itu, tenaga kerja mendapat beban kerja tambahan dari lingkungan kerja seperti iklim kerja yang kurang sesuai dan kebisingan saat memperbaiki mesin. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kelelahan pada tenaga kerja. Penyebab kecelakaan kerja secara umum adalah tindakan manusia yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Faktor manusia menempati posisi yang cukup tinggi dalam terjadinya kecelakaan kerja, yaitu antara 80-85%. Ada beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja karena manusia. Salah satu faktor utamanya adalah stres dan kelelahan. Kelelahan kerja memberikan kontribusi 60% terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Sekian presentasi atau penjelasan mengenai pembuatan margarin oleh PT Sinarmas dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.